Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat daily vlog kami mengenai UNP Expo. Saya Wanda Erdila dengan NIM 2233869. Dan saya Rahmadi Kaldo dengan NIM 223381114. Dan saya Rizky Al-Fajri dengan NIM 223388124. Baik, ikuti keseruan kami dalam menganalisis poster di kegiatan acara UNP Expo 2024. Oke. Dah. Teman-teman semua, kali ini kita akan mewawancarai poster yang ada di belakang kita. Oke, kini kita ingin mewawancarai abang ini. Yang pertama saya akan berkenalan dulu. Rivaldi. Nama saya Rizky Bang, teman saya. Wanda Bang. Dan saya Aldo. Jadi kami ingin bertanya, ini poster ini berkaitan tentang apa? Nah, poster kita ini berkaitan tentang studi karakteristik dan kualitas biomasa cangkang sawit. Nah, pada kali ini kita akan membuatnya menjadi briket ya. Oh, bagaimana metodenya gitu? Nah, metodenya itu pertama itu cangkang sawit. Ya. Ya, setelah itu kita karbonkan. Biasanya menggunakan alat di kampus kita itu furnace pada temperatur 400 derajat Celcius, 450 dan 500. Nah, setelah itu kita haluskan sampai dengan ukuran 60 mesh. Setelah dihaluskan, kita campur menggunakan perekat yaitu tapioka ataupun damar ya. Nah, dan selanjutnya kita lakukan pencetakan atau dipres dengan tekanan 100 kg per cm. Ada pertanyaan tambahan? Ini tuh untuk membuat briket, proses pembuatannya tuh berapa lama sih gitu? Nah, kalau untuk pencetakannya itu hanya sebentar ya, mungkin 1 hari cukup. Yang paling lama itu untuk pengeringannya. Biasanya itu seminggu tergantung cuaca. Untuk pengeringannya sendiri kan itu seminggu tergantung cuaca. Apakah tidak menggunakan alat seperti oven atau sebagainya? Nah, juga di sini kita menggunakan oven ya. Kita oven selama 60 menit menggunakan temperatur 110 derajat Celcius sebagai untuk memastikan memang kadar air di dalam briket itu memang habis. Berarti untuk membuat satu briket gitu itu perlu berapa banyak? Sebenarnya kalau kita membuat satu itu tidak efisien. Paling kita membuatnya sekitar 10 atau 20 buah ya. 20 buah itu butuh berapa banyak bahan bakunya gitu? Nah, ini tergantung ukuran kita nantinya. Bisa jadi itu 2 kg menghasilkan 20 briket atau pokoknya sesuai keperluannya kita aja. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oh ya, kira-kira briket ini dibuat gunanya untuk apa ya? Nah, dibuat biasanya untuk pengganti bahan bakar fosil ya. Sebagai alternatifnya itu. Pada umumnya ini digunakan di negara dingin seperti Eropa sebagai penghangat ruangan ataupun untuk sebagai media pembakaran. Oke Bang, terima kasih atas informasinya yang telah Abang berikan. Semoga bermanfaat bagi kami. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bang. Oke, sampai jumpa. Prediksi grinding mesin atau mesin grinder berdiri itu menggunakan analisis getaran. Nah, itu gunanya tuh untuk apa gitu? Untuk kemajuan ke depannya itu seperti apa? Jadi di sini kan kita menggunakan prinsip getaran sebagai metode untuk menganalisis apakah keadaan mesin tersebut rusak atau baik. Contohnya kayak ini, misalkan pada saat bearingnya baik, itu getarannya 2 Hz frekuensinya. Ketika bearingnya rusak, itu getarannya 4 Hz. Otomatis nanti program akan mengatakan bahwa mesin itu dalam kondisi tidak baik atau rusak. Soalnya kalau misalnya getaran, secara kasat mata kan nggak bisa kita ketahui, harus dengan mesin tersebut. Ini penelitiannya berapa lama dilakukan? Udah 6 bulan. 6 bulan. Ya, dimulai dari bulan Juni. Terhitung dari bulan Juni tahun kemarin. Oh, ini
PKM atau Enggak, ini penelitian dosen. penelitian dosen full? Berarti nggak diajukan untuk lomba ya? Gua sekarang enggak. Cuma gua kedepannya ada potensi untuk dijadikan terapan. Nanti kami rencana akan membuat sebuah alat jadi agar tidak memerlukan sensor di luar lagi. Soalnya kalau sekarang kami masih panggil data itu dengan laptop. Kalau nanti kita bikin alat kan tinggal klik selesai. Iya. Berarti langsung digital bukan manual lagi. Ya, inginnya gitu. Untuk anggaran dana membuat suatu alat ini kira-kira habis berapa ya? 20 juta ada. Iya. Berarti itu efektif atau nantinya akan terjadi kegagalan? Sejauh ini masih efektif. Masih efektif. Kegagalannya selama ini masih waktu itu sempat gagal pada pemilihan data, cuma udah diulang, sekarang udah aman. Udah aman. Oke, makasih. Jelaskan poster ini mengenai tentang apa gitu. Jadi poster ini kan judulnya penelitiannya itu Swap Bag Foil for Reducing Resistance of Flat Pull Ship. Jadi penelitian ini membahas seberapa untuk melihat efektivitas dari penambahan swap bag foil. Swap bag foil ini seperti sayap pada bagian belakang kapal. Penggunaannya ini untuk kapal plat datar. Kapal plat datar sendiri itu memiliki kelebihan di mana proses produksi itu lebih murah karena bentuknya itu yang cuma datar aja langsung main sambung tanpa ada lekukan. Cuman di balik kelebihannya itu kapal plat datar memiliki kelemahannya itu diperkirakan 30% lebih tinggi resistennya gitu dibanding dengan kapal yang bentuknya ada streamline-nya, ada lekukannya. Jadi untuk meminimalisir kekurangan itu, maka kami melakukan penelitian dengan menambahkan semacam sayap pada bagian belakang ekor kapal ini untuk mengurangi resisten pada kapal tersebut. Jadi dimaksudkan ketika kapal nanti melaju dengan penambahan sayap ini diharapkan kapal itu nanti posisinya akan lebih naik ke atas permukaan air. Jadi permukaan basah kapal yang tersentuh dengan air itu berkurang. Sejalan dengan itunya berkurang, maka resisten kapal ini akan berkurang. Ketika resisten kapal berkurang, itu akan mempengaruhi tenaga mesin tidak terlalu besar yang dikeluarkan, berakibat kepada fuel consumption atau penggunaan bahan bakar jadi lebih hemat dan mengurangi biaya operasi kerja. Untuk ini sendiri untuk prosesnya berapa lama penelitian ini dilakukan? Penelitian ini kurang lebih udah berjalan 5 bulan kayaknya dari 5 bulan semenjak pengabdian penelitian UNP diluncurkan, kemudian penelitian ini didaftarkan sampai terhitung sampai sini mungkin kurang lebih 5 bulan. Oh ya, untuk material sendiri mereka memakai menggunakan material apa gitu? Kalau untuk penelitian ini kan dari metodenya itu kami secara eksperimental, di mana pengujiannya itu dilakukan secara software, menggunakan software, pakai SolidWorks Flow Simulation. Jadi dalam hal ini materialnya tidak ditentukan, ya belum ditentukan. Berarti untuk alat fisiknya sendiri tuh belum Kalau ada. alat fisik sendirinya udah ada, cuman itu berupa prototipe untuk sebagai bahan presentasi saja, terbuat dari triplek. masih prototipenya gitu. Oh, terima kasih Pak. Woi, gimana nih?